Hai mam, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bun di channel Bobi Mugo yang membahas beda-beda Sukabumi. Ini aktivitas aku dimulai di sore hari ya. Ini mulai hujan. Jadi aku mau bikin cemilan agak sedikit kayak nyambung. Aku mau bikin es kulkul ya dari pisang Ambon. Kemarin teh dapat banyak dan udah matang banget, jadi disimpan di freezer. Niatnya sih mau dibalurin sama coklat ya. Ini coklat batangan udah lagi aku lumerin pakai mentega. Jadi tadi niatnya teh mau bikin es kulkul ala-ala ya. Ini cuacanya lagi hujan tapi nggak terlalu besar ya. Lumayan lah, jadi nggak terlalu panas di rumah tuh. Tapi ini esnya mungkin dimakannya kalau udah beres hujan, tapi hujan juga cuacanya masih agak sedikit anget-anget gitu. Makasih buat teman-teman yang udah mampir ke channel Sederhana Ibu Rumah Tangga ya, yang kegiatannya cuma di rumah aja, mudah-mudahan gak bosen. Makasih banget buat teman-teman yang udah kasih komentar. Dan ini aku udah mulai lumer ya coklatnya. Aku beli coklatnya, coklat apa itu lupa lagi, yaitu harganya sekitaran 19.000 ya. Kalau menurut aku sih ini kayaknya kekentelan gitu bunda, jadi kurang air. Jadi pas waktu dicelupin ke pisangnya itu agak sedikit langsung beku karena pisangnya udah 2 hari di freezer gitu. Jadi kalau baiknya itu nggak tahu gimana, tapi kalau lihat di YouTube katanya buahnya itu harus dibekuin dulu, lanjut dimasukin ke dalam coklat yang leleh gitu, jadinya beku sendiri. Tapi aku mah karena terlalu kentelan, jadi si coklatnya itu langsung beku gitu bunda, tapi enak rasanya. Jadi ya udah nggak mau bajir juga karena coklatnya juga enak, jadi dimakan langsung sama anak-anak. Nah ini coklatnya udah jadi, tinggal dicemplungin ke dalam pisang yang udah beku. Ini bagusnya sih dicelumin gitu ya, jadi coklatnya agak sedikit encer, tapi aku takutnya encer itu jadi bukannya kayak bentuk coklat nantinya, jadi pengennya itu tebal banget. Tapi ini pas waktu dimasukin si pisang yang udah beku, si coklatnya jadi membeku bunda, jadi susah banget. Tapi ini aku ngolesin pisangnya sambil dicolekin gitu coklatnya sama si adik, karena ini enak banget ya, rasanya enak apalagi kalau dicampur susu gitu, pokoknya mantap gitulah. Untuk cemilan anak-anak ini kan pisangnya aku dapat dikasih sama si abah, jadi gratis gitu. Jadi sayang banget kalau pisang Ambon kan kalau dimakan banyak-banyak itu jadinya ke perut itu sakit ya. Jadi aku kalau misalnya dibikin pisang goreng juga kurang mantap karena bukan buat bikin pisang goreng. Jadi si pisang Ambonnya aku bekuin, lanjut aku pakein coklat supaya jadinya mantap. Dan ini nggak lama banget, jadi langsung beku aja. Ini langsung digigit sama anak-anak dimakan. Lagi liburan sekolah kayak gini kan cari-cari cara supaya nggak terlalu banyak jajan ya, jadi manfaatin barang yang ada di rumah, bikin es kulkul. Nantinya aku mau bikin es kulkul dari apel aja ya, karena pisang kalau kelamaan jadinya kurang enak gitu, lembek-lembek ya. Lanjut aku mau masak aja dulu deh di dapur. Ini aku punya daging kurban kemarin, daging sapi pemberian si teteh, jadi aku mau bikin semur aja, tapi bumbunya dipakein kunyit sama jahe ya supaya nggak terlalu bau daging sapi gitu, jadi supaya hilang baunya. Ini sebenarnya video di pagi hari pas waktu bikin sarapan, tapi aku satuin aja ya karena sekarang mah bikin videonya gimana sempatnya gitu, jadi nggak bisa di satu hari satu gitu.
Nah ini si daging sapinya udah aku presto, lanjut mau aku potong kecil-kecil aja supaya lebih gampang dimakan dan jadinya lebih empuk banget gitu. Alhamdulillah kalau di Sukabumi itu yang kurban itu kebanyakan daging sapi ya. Kalau di kampung kayak aku banyakan daging kambing. Jadi kalau misalnya si teteh dapat banyak biasanya disimpan dan dikasih ke sini. Nah, ini kita potong-potong, lanjut tadinya mau aku geprek dulu supaya jadinya lebih empuk gitu. Karena kan di sini si emas sama si abah giginya udah pada jarang gitu ya. Jadi kalau misalnya makan daging itu pada nempel, kasihan banget kalau agak sedikit alot gitu ya, jadi gak kemakan. Jadi supaya semua orang makan termasuk si adik kan giginya nggak terlalu ada gitu. Jadi aku mau geprek dulu, lanjut nantinya di presto lagi supaya jadinya lebih empuk gitu. Nah ini caranya supaya dagingnya empuk tapi nggak terlalu lama di presto gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata empuk banget dan bisa dimakan sama si emak sama si abah. Jadi nggak terlalu lama di itu ya, di presto, nggak sampai berjam-jam gitu. Kalau aku mah masak bunda sekira-kiranya aja, jadi gimana adanya di kulkas, kalau bumbunya ya ada itu ya ada, jadi nggak maksain gitu. Kadang itu teh kayak ala-ala gitu, jadi nggak sesuai dengan resep gitu. Yang penting mah enak ya. Nah ini lanjut aku mau tumis bumbunya dulu. Kalau teman-teman di sana masih pada banyak gak daging kurbannya? Kalau aku ini yang terakhir ya udah habis. Karena yang kemarin udah disop si tulang talengnya. Nah ini dagingnya baru aku semur. Ternyata pas waktu aku lihat si teteh kemarin teh bikin sotomi. Jadi aku teh ngerasa padahal mah dibikin sotomi aja ya, kayaknya enak gitu, seger dan hasilnya juga pasti banyak karena yang dipakai kan kaldunya gitu. Dan nantinya cenah kata si tete ya udah beli aja daging sapinya. Jadi kan kalau daging sapi kan agak sedikit mahal ya bunda. Jadi aku mikir berkali-kali kalau mau masak daging sapi, kecuali ini teh gratisan. Ya udah yang ada disemur ya udah dimakan aja dulu. Nantinya kalau misalnya punya rejeki ya udah beli lagi buat bikin sotomi pakai daging sapi gitu. Tapi nggak terlalu banyak mungkin ya yang diminyakin airnya. Nah ini si daging sapinya udah dipresto lagi setelah tadi digeprek-geprek, jadinya empuk banget. Lanjut aku memasak, kemudian kita tumis, masukin bumbunya dan kita ungkep lagi ini si daging sapinya pakai bumbu ya supaya meresap si bumbunya gitu. Nah ini aku tambahin kecap lumayan agak banyak, jadi aku pakai 2 bungkus yang 2000-an gitu, jadi warnanya coklat banget. Pokoknya nama ini semur ala-ala balah, yang penting menikmat ya bunda. Nah ini semurnya udah beres. Makasih ya udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.